Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Pada kali ini kita membahas tentang persoalan tauhid yang menjadi akidah umat Islam yang wajib diketahui oleh kita semua. Bahwasanya yang satu hal yang perlu kita tahu, bahwa sebagai umat Islam wajib mengenal akan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengenal Allah sebagai landasan tauhid umat Islam untuk mengetahui mana yang kita sembah. Di dalam kitab ini dijelaskan tentang sifat yang wajib kita i'tiqadkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada terangkai 20 sifat. Di antaranya yang pertama yang wajib kita ketahui dan kita i'tiqadkan, bahwasanya Allah itu bersifat wujud. Sifat wujud ini sifat yang pertama yang wajib kita i'tiqadkan. Wujud artinya ada. Artinya wajib kita i'tiqadkan bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu bersifat wujud, ada. Mustahil adam, tiada. Nah, jadi jangan demikian kita rasakan bahwa Allah Ta'ala itu benar-benar ada, mustahil tidak ada. Lawan daripada wujud adalah adam, itu mustahil. Dalil kita tahu bahwa Allah Ta'ala itu ada, sedangkan kita tidak pernah melihat di mana zat Allah. Namun kita yakin karena banyak tanda-tanda. Di antaranya dalil dijelaskan di sini adalah adanya segala sesuatu, termasuk adanya diri kita ini. Dengan adanya kita ini kita jelas tahu. Di dalam Al-Quran sudah dijelaskan, Inna rabbakumullahu alladzi khalaqas samawati wal ard. Sesungguhnya Tuhan kamu itu Allah yang menciptakan segala lapisan langit dan bumi serta isinya. Ayat ini menjelaskan bahwa segala sesuatu yang ada di langit dan di bumi itu adalah ciptaan Allah, termasuk kita. Maka kita ini bagian daripada tanda adanya Allah. Dari mana kita mencari letak supaya yakin kita? Yaitu kita harus i'tiqadkan bahwa keberadaan segala sesuatu ini adalah atas dasar ciptaan Allah. Bergeraknya segala sesuatu itu adalah kehendak Allah. Allah yang menciptakan segala sesuatu. Gerak dan diamnya segala sesuatu yang ada di langit dan di bumi. Kita sepertinya, kita mendengar, kita melihat, kita merasakan, kita bergerak, kita berdiam, itu adalah dalil adanya Allah. Karena itu tandanya Allah yang menggerakkan kita. Ketika kita melihat, kita yakin bahwa kita diperlihatkan oleh Allah. Ketika kita mendengar, kita harus yakin bahwa kita diperdengarkan oleh Allah. Kita merasakan sekalipun, itu adalah Allah. Adapun kita ini, seluruh makhluk, segala alam, jiwa kita, jiwa insan itu tidak punya apa-apa. Insan ini bagaikan boneka yang tidak punya hak apa-apa. Bergeraknya boneka karena digerakkan oleh pemilik boneka. Bergeraknya insan karena digerakkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Melihatnya insan karena diperlihatkan. Maka yakinlah, sebagai tanda kita tahu Allah itu ada, harus kita i'tiqadkan bahwa melihatnya kita melihat dengan penglihatan yang diperlihatkan Allah. Mendengarnya kita mendengar dengan pendengaran yang diperdengarkan oleh Allah. Merasakan kita merasa senang, rasa sedih, rasa yang kita rasakan, rasa dengan rasa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun kita tidak punya hak apa-apa. Hakikat manusia, hakikat makhluk itu papa atau tidak memiliki apa-apa. Segala yang ada bagi kita, kekuatan, gerak dan diam segala sesuatu, termasuk ilmu yang ada bagi kita, hak milik Allah, bukan hak milik kita. Kita tidak bisa bergerak kalau tidak digerakkannya. Kita tidak bisa melihat kalau tidak diperlihatkannya. Segala yang terjadi kepada kita, di luar atau di dalam, itu adalah kehendak dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari sinilah kita nyata, jelas bagi kita, adanya kita ini, mendengarnya kita, melihatnya kita, utuhnya kita, itu bukti ada Allah. Karena Allah di balik itu semuanya. Allah adalah dalam daripada segala sesuatu. Oleh orang tasawuf mengibaratkan manusia dengan Allah.
bagaikan bayang-bayang dan yang punya bayang. Bayang-bayang itu bukannya yang punya bayang, tetapi bayang-bayang tidak lain daripada yang punya bayang. Tidak akan ada bayang-bayang kalau tidak ada yang punya bayang-bayang. Maka insan bagaikan bayang-bayang, adanya bayang-bayang karena ada yang punya bayang-bayang. Itulah pemilik bayang, yaitu Allah. Jadi munculnya adanya insan ini karena adanya Khalik, adanya Allah Subhanahu wa taala. Ini salah satu dasar bahwa tanda ada Allah itu adanya alam semesta, adanya diri kita, adanya pendengaran kita. Itu sebagai tanda kita yakin bahwa mana Allah, kita tidak bisa melihat Allah di atas, tidak bisa mengatakan Allah di bawah. Allah tidak memiliki tempat di mana-mana, tetapi Allah ada di mana-mana. Bagaimana? Di mana kita melihat, kita lihat itu adalah Allah. Kita melihat ke langit, kita lihat langit adalah Allah. Artinya itu ciptaan Allah. Kita lihat ke bawah, itu ciptaan Allah. Di mana kita melihat, jelas sekali itu tanda adanya Allah. Karena segala sesuatu tidak akan nampak, tidak akan terjadi kecuali dengan kehendak, kudrat dan iradah Allah Subhanahu wa taala. Sekian, itu harus kita tahu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.